6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Vanisha. Okay, let's move on to the material. Hello everyone, I am Vanisha. Here I will explain about overfunction. Before that, I would like to introduce myself. My name is Vanessa Indah Triaulia. I am from Management Class 25B with NPM 254-11017. Nah, jadi kalian udah tahu belum apa itu fungsi penawaran? Jadi, fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif, yaitu miring ke kanan. Selanjutnya, ada karakteristik dan fungsi utama dari fungsi penawaran. Yang pertama, ada hubungan positif, yaitu fungsi penawaran memiliki hubungan positif atau searah antara harga atau P dan kuantitas atau Q. Ini berarti ketika harga naik, maka produsen akan menawarkan lebih banyak barang dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, ada analisis produksi, yaitu produsen menggunakan fungsi ini untuk menganalisis kemungkinan jumlah barang yang akan diproduksi. Yang ketiga, ada dasar perhitungan. Fungsi ini dapat dihitung dari data dan harga jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu. Yang keempat, ada penerapan strategi. Ini membantu produsen dalam menyusun strategi pemasaran. Dan yang kelima, ada keterkaitan dengan hukum penawaran. Berdasarkan hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penawaran. Penawaran dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan posisi harga. Nah, berdasarkan posisi harga ini dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penawaran marginal. Penawaran yang dilakukan pada harga pasar ketika produsen masih bisa mendapatkan laba, tapi tidak setinggi jenis penawaran yang lain. Nah, yang kedua ada penawaran submarginal. Penawaran yang dilakukan dengan harga di bawah harga pasar, biasanya untuk meraih keuntungan minimal atau karena harga grosir yang lebih murah. Nah, yang ketiga itu ada penawaran supermarginal, yaitu penawaran dengan harga di atas harga pasar. Biasanya dilakukan oleh produsen yang memiliki posisi tawar yang tinggi. Nah, selanjutnya ada penawaran berdasarkan sifat barang. Yang pertama ada penawaran barang, yaitu penawaran produk yang nyata dan dapat disentuh dan disimpan seperti beras, mobil, atau yang lainnya. Yang kedua ada penawaran jasa, yaitu penawaran layanan yang tidak berwujud seperti jasa transportasi atau pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada penawaran berdasarkan waktu. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu periode waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat diubah, sehingga jumlah barang yang ditawarkan tidak dapat disesuaikan dengan cepat. Yang kedua ada penawaran jangka panjang, yaitu periode yang cukup panjang sehingga semua faktor produksi dapat disesuaikan untuk memenuhi perubahan permintaan pasar. Selanjutnya ada jenis penawaran berdasarkan jumlah penjual, yaitu yang pertama ada penawaran individu, yang dimana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh satu produsen atau penjual tunggal pada tingkat harga tertentu. Yang kedua ada penawaran pasar atau kolektif, yaitu yang dimana jumlah total dari semua penawaran individu dari semua penjual di pasar untuk suatu barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Bentuk fungsi penawaran.
harga dan variabel jumlah atau barang dan jasa yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran adalah QS A plus B dikali IS dengan keterangan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS harga yang ditawarkan, A dan B adalah konstanta. Selanjutnya ada notasi fungsi penawaran akan barang. X adalah QX sama dengan F atau PX. QX sama dengan minus A plus B, PX atau PX sama dengan A atau B plus 1 atau B, QX di mana QX sama dengan jumlah produk X yang ditawarkan, PX harga produk X, A dan B sama dengan parameter. Contoh, fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q 4. Keseimbangan pasar, satu macam produk pasar, suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada hukum penawaran, yaitu jika harga barang naik, maka penawaran akan naik. Jika harga barang turun, maka penawaran juga akan turun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak juga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, ada harga barang lain. Semisalnya, petani mempunyai lahan untuk teh dan kopi. Jika harga teh naik drastis, petani akan meningkatkan penanamannya dan mengurangi penanaman kopi. Dengan demikian, jumlah penawaran kopi dipengaruhi harga teh pada saat itu. Yang ketiga, ada tingkat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat proses produksi lebih efisien dan murah, sehingga produsen dapat meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, ada jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, semakin besar pula penawaran barang tersebut di pasar. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pajak dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan penawaran. Sementara subsidi dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penawaran. Yang terakhir ada kondisi alam dan non-ekonomi. Bencana alam atau faktor lingkungan dapat mengganggu produksi dan dapat mengganggu distribusi yang pada akhirnya mengurangi penawaran. Nah, kita lanjut ke contoh soal yuk. Diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 6 plus 3P. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan bila harga barang yang ditawarkan adalah 3.000. P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 6. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Nah, kita masukin rumusnya nih, yaitu QS sama dengan min 6 plus 3P dengan P sama dengan 3, yaitu min 6 ditambah 3 kali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 dikurang dengan min 6, jadi hasilnya 3. Kesimpulannya, fungsi penawaran adalah hubungan searah atau hubungan langsung antara harga suatu produk dengan jumlah produk yang ingin dan mampu dijual oleh penjual atau produsen. Artinya, jika harga naik, produsen akan cenderung menjual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga turun, maka mereka akan cenderung menjual lebih sedikit. Prinsip ini berlaku dengan asumsi hal-hal lain di luar harga tidak berubah, atau istilah ekonominya adalah ceteris paribus. Oke guys, gitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Okay guys, that's all my explanation. Sorry if are any wrong words, whether intentional or unintentional. I learned it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.